Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan salatul mukmin jilid yang pertama, silakan teman-teman lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, silakan kenalan dulu. Kita masih dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Sudah dibahas minggu lalu. Rukun adalah bacaan atau gerakan di dalam sholat yang apabila sholatnya tertinggal rukun tersebut, meskipun dengan alasan lupa atau tidak tahu, maka tidak bisa diterima sebagai uzur, sholatnya batal. Apabila memang sampai salam, rukun tersebut tertinggal. Sengaja tidak sengaja, sholat selesai tanpa satu dari rukun-rukun, maka sholatnya jadi batal. Di pertemuan yang lalu kita baru sampai rukun ke-9. Mari kita lanjutkan rukun yang ke-10. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia. Yang lain usahakan untuk bisa menyimak kitab Arabnya. Silakan. Rukun salat yang ke-10, tasyahud akhir. Lihat tasyahud akhir. Tasyahud awalnya mana? Jawabannya tasyahud awal bukan rukun. Makanya langsung dilompat ke tasyahud akhir. Karena dia bukan rukun. Contoh tasyahud awal yang mana? Misalnya rakaat 2 sholat zuhur. Siapa yang di sholat zuhur dari rakaat 2 langsung bangkit, tidak duduk, maka dia kehilangan wajib sholat, bukan kehilangan rukun sholat. Dan konsekuensinya berbeda. Kalau rukun sholat, apabila terlupa, maka dimaafkan. Yang terpenting, nanti belakangnya apa? Sujud sahwi. Jadi tasyahud akhir rukun, tasyahud awal wajib sholat. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, La taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam walakin qulu at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Yang artinya, janganlah kalian mengucapkan assalamu alallahi, kesejahteraan atas Allah, karena Allah itu adalah assalam, maha sejahtera. Tetapi hendaklah kalian mengucapkan segala kehormatan itu milik Allah. Dan lafaznya menurut riwayat An-Nasa'i, kami pernah dalam solat sebelum diwajibkan tasyahud mengucapkan assalamu alallahi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Semoga kesejahteraan tercurah pada Allah, kepada Jibril dan Mikail. Maka Rasulullah SAW bersabda, La taqulu hakadha fa inna Allah huwas salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Yang artinya, janganlah kalian mengucapkan seperti itu karena Allah itu adalah As-Salam, Maha Sejahtera. Tetapi hendaklah kalian mengucapkan segala kehormatan itu milik Allah. Ya. Teman-teman mungkin bisa ditulis di dekat poin ke-10. Dikasih dalam kurung tulis bacaan. Karena tasyahud akhir itu ada duduknya dan ada bacaannya. Yang dimaksud di poin ke-10 adalah bacaannya. Makanya dari tadi dalil yang disinggung adalah jangan baca ini tapi bacalah itu. Berarti poin ke-10 ini menyangkut apa? Bacaan. Yang ke-11 adalah duduknya. Silakan dibaca. Yang ke-11, duduk untuk tasyahud akhir. Ya, kalau 10 tadi apanya? Bacaan. Sedangkan yang ke-11 duduknya, dan dua-duanya rukun sholat.
Apa dalilnya? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan hal itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis di depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat seperti sholat beliau. Beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan sholat. Ya. Nabi di dalam sholatnya senantiasa mengerjakan duduk tasyahud akhir. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menjadikan duduk tasyahud akhir sebagai rukun sholat. Nah, lanjut. Yang ke-12. Yang ke-12, sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Ya. Yang butuh di-highlight, dikasih stabilo, ada kata-kata tasyahud akhir. Sholawat di tasyahud akhir ini merupakan rukun. Adapun di tasyahud awal, maka ini pendapat yang wallahu alam lebih kuat adalah hukumnya adalah sunnah. Sholawat untuk tasyahud awal hukumnya sunnah. Sedangkan di tasyahud akhir hukumnya ini termasuk apa? Rukun sholat. Coba diperhatikan. Untuk tasyahud awal seperti rakaat 2 zuhur, asar, maghrib, isya, kita boleh hanya mencukupkan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu bangkit rakaat 3. Tapi kalau mau dilanjut Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu lebih utama. Bisa dipahami? Tapi untuk tasyahud akhir berarti rakaat 2-nya subuh, 3-nya maghrib, 4-nya zuhur, asar, isya, dan semua rakaat terakhir salat tahiyatul masjid kah, salat Id, salat tarawih, intinya semua tasyahud akhir kita wajib untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Bisa dipahami? Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yang bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Juga didasarkan pada hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Beliau menjawab, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang artinya, ucapkanlah, Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Maksudnya sampai seterusnya ya. Di situ ada titik 3 enggak? Ya. Apa sih arti titik 3 itu? Dan seterusnya. Oleh penulis atau penerjemah tidak dilengkapi sampai akhir, tapi yang dimaksud bukan nanti cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dimaksud adalah sholawat Ibrahimiyah yang sampai innaka hamidum majid. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat atas dirimu, wahai Rasulullah. Lalu, bagaimana kami harus bersalawat atas dirimu? Rasulullah SAW pun terdiam sampai kami berharap dia tidak menanyakannya. Kemudian beliau bersabda, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Yang artinya, ucapkanlah, Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Ya. Seterusnya sampai apa? Innaka Sampai innaka hamidum majid.
Sampai sini bisa dipahami. Rukun yang ke-13. Yang ke-13, tertib di antara rukun-rukun sholat itu. Ya. Rukun yang ke-13 adalah tertib di dalam mengerjakan rukun-rukun sholat tadi. Apa itu artinya tertib? Tertib itu artinya berurut-urutan. Maka kalau Nabi SAW dahulu mencontohkan kepada kita sholatnya beliau dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, maka tidak boleh dan tidak sah seseorang sholat misalnya dimulai dari salam. Harus dimulai dari takbiratul ihram. Kalau ada yang berkata, bukankah orang masbuk itu tidak al-fatihah? Dia sholatnya berarti tidak berurutan dong. Kalau imamnya sedang sujud, orang masbuk kan tidak al-fatihah dulu, langsung apa? Sujud. Apakah berarti mereka juga tidak sah sholatnya karena tidak berurutan? Jawabannya, mereka tetap berurutan karena dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Masih ingat minggu lalu saya contohkan di sini. Saya berdiri minggu lalu di sini. Kalau ada orang terlambat sholat, begitu masuk di shaf, langsung ruku atau langsung sujud, tapi tidak apa? Takbiratul ihram, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Maka dia berurutan, tetap dimulai dengan takbiratul ihram. Adapun dia tidak baca al-fatihah, dia tidak ruku, tapi langsung nyelongsor sujud, itu karena perintah Allah untuk mengikuti imam. Bisa dipahami? Tapi meskipun dia masbuk dan meskipun dia tidak mengerjakan al-fatihah atau ruku terlebih dahulu dikarenakan imam posisinya dia sujud, maka makmum masbuk ini tetap berurutan karena memulai dengan takbiratul ihram dan mengakhiri sholatnya tetap dengan salam. Lanjut. Sebab Nabi SAW pernah mengajarkan kepada orang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya secara tertib dengan menggunakan ungkapan kemudian atau lalu. Ya. Kenapa harus berurutan? Kenapa tidak boleh digonta-ganti? Misalnya kita mulai dengan salam dulu, nanti berakhir dengan takbir. Atau kita mulai takbir, nanti diakhiri dengan ruku, tidak usah salam. Ketika Nabi SAW melihat seseorang yang Nabi suruh dia untuk mengulangi lagi sholatnya dikarenakan Nabi melihat sholatnya dianggap oleh Nabi tidak sah, maka Nabi ketika ditanya oleh laki-laki itu, ya Rasulullah, saya dari tadi ngulang-ngulang sholat, Anda suruh saya ngulang sholat, saya ulang lagi. Dan saya mengerjakan sholat seperti tadi itu adalah sholat yang paling bagus yang saya bisa. Coba saya diajarkan bagaimana cara sholatnya. Maka Nabi mengajarkan orang tersebut. Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'dila qa'iman, thumma usjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma usjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Ya kan? Kata-kata Nabi SAW semua di antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, Nabi menjedanya dengan kata thumma. Thumma itu kalau di Indonesia kan apa? Kemudian. Dan itu menunjukkan urutan-urutan. Misalnya ibu kita ngomong sama kita, Kak, mama mau pergi dulu. Nanti kalau adik sudah bangun, mandikan adik. Lalu kasih makan. Lalu ajak adik main. Lalu masak nasi. Lalu. Itu menunjukkan apa keinginan orang tuanya? Urutan-urutan. Ya kan? Jangan nanti adiknya bangun, diajak main dulu. Atau adiknya sudah bangun, kakaknya malah sibuk masak nasi. Yang diinginkan orang tuanya apa? Berurutan. Penjedanya, atau apa namanya itu ya? Konjungsi, kata penghubung,
di antara satu kalimat dan kalimat yang lain menggunakan kata kemudian atau lalu, yang bahasa Arabnya adalah thumma. Beda dengan dan. Kalau dan, maka itu tidak menunjukkan urutan, itu menunjukkan kebersamaan. Tadi ibu ngapain, Bu? Di sana. Kakak sudah pinter loh tadi, Bu. Kakak sudah mandiin adik, sudah nemenin adik main, sudah kasih makan adik. Tadi ibu di sana ngapain? Oh, ibu arisan dan ketemu teman. Maksudnya kejadiannya bersamaan. Dan itu tidak menunjukkan urutan. Kecuali kalau ibunya bilang, oh ibu tadi pergi pengajian, lalu ibu ketemu sama teman. Itu menunjukkan urutan. Nah, karena Nabi menggunakan kata summa atau kemudian yang menunjukkan urutan, maka yang diinginkan Nabi SAW adalah kita mengerjakan sholat ini sesuai dengan urutan-urutan yang Nabi ajarkan. Kecuali dalam posisi masbuk. Dalam posisi masbuk, dimulai takbiratul ihram, lalu potong kompas dalam tanda kutip langsung mengikuti imam. Apa arti dari perkataan Nabi tadi kepada orang yang jelek dalam sholatnya? Yang artinya, jika engkau hendak mengerjakan sholat, bacalah takbir, lalu bacalah surah Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukulah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam ruku. Kemudian bangkitlah sehingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal. Selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Kerjakanlah semua itu dalam semua sholatmu. Di bagian akhir, Abu Usamah mengatakan, hingga engkau benar-benar berdiri tegak. Nabi SAW biasa melakukan hal itu secara tertib. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, solatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan solat. Saya kira jelas. Yang terakhir adalah 2 kali salam. Menurut penulis ini termasuk rukun. Coba dibaca. Yang ke-14, mengucapkan 2 salam. Hal itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Miftahu sholati tuhur wa tuhri muha wa tuhri muhat tukbiru wa tahliluha wa tahliluhat taslim. Ya. Cara bacanya gini. Karena ini baca hadis dan bukan baca Quran, sehingga kita bisa membacanya seperti orang bicara, tidak seperti Al-Quran. Iftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Iftahus salah, kuncinya salat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha, pengharamnya adalah takbir. Wa tahliluha, dan penghalalnya adalah at-taslim, mengucapkan salam. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Apa maksudnya pengharamnya dan penghalalnya? Pengharamnya takbir, penghalalnya salam. Maksudnya apa? Haramnya maksudnya tidak boleh melakukan gerakan selain gerakan sholat. Yang menghalalkan berarti boleh melakukan gerakan selain gerakan sholat. Benar atau salah? Yang kedua, Kurang tepat. Yang tepat. Pengharaman itu adalah yang diharapkan adalah perkataan ataupun perbuatan di luar perkataan dan perbuatan sholat, dan penghalalannya adalah Sama. tadi nggak ada perkataan dan perbuatan. Dan dua-duanya salah. Diharamkannya sholat atau sebelum takbir, dan sholat itu sah atau halal setelah dilakukan. Salah juga. Baru minggu lalu saya sampaikan.
Apa maksudnya pengharamnya adalah takbir? Maksudnya adalah sejak bertakbir maka haram makan, minum, dan berbicara dengan perkataan manusia. Apa penghalalnya? Taslim. Maksudnya adalah sejak sudah selesai salam maka kita sudah bisa makan, bisa minum, dan sudah bisa berbicara dengan perkataan manusia. Tadi Pak Bambang bilang apa? Sejak pengharamnya maksudnya adalah diharamkan perkataan dan perbuatan di luar dari gerakan sholat. Menggaruk, apakah jadi haram? Tidak. Padahal itu perbuatan bukan perbuatan sholat. Kayak gini. Apakah itu perbuatan sholat? Tidak. Apakah ketika diharamkan lalu kita definisikan pengharaman adalah gerakan atau ucapan di luar gerakan sholat, berarti itu juga nggak boleh? Bagaimana kalau imamnya lagi ngimami Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian dahaknya menggelantung, jadi kacau suaranya, apakah dia tidak boleh gitu? Ya. Jadi yang benar apa? Pengharamnya berarti haram makan, minum, dan mengucapkan perkataan-perkataan pembicaraan manusia. Makanya itu boleh. Kenapa? Itu bukan perkataan. Perkataan itu minimal ada 2 suku kata dan bisa dipahami. Bahkan 1 suku kata dan bisa dipahami, maka itu perkataan manusia. Misalnya ibunya sholat, anaknya pegang pisau, padahal anaknya masih balita. Kalau ibunya bilang, masih sah. Tapi kalau ibu bilang, itu satu suku kata, tapi bisa dipahami, maka tidak boleh diucapkan. Stop. Itu kan satu suku kata, tapi bisa dipahami, maka ini bisa membatalkan sholat. Lanjut. Yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya atau yang melarang melakukan aktivitas lain adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan juga didasarkan pada hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, sehingga aku sempat melihat warna putih pipinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kata penulis, rukun yang ke-14 adalah 2 kali salam. Dalilnya sudah disebutkan tadi, penghalalnya adalah salam. Kemudian ada riwayat juga yang lain dari sebagian sahabat bahwa Nabi SAW kalau beliau mengucapkan salam maka beliau menolehkan pipinya ke arah kanan sehingga kita bisa lihat pipinya yang putih. Begitu juga beliau salam ke kiri sehingga terlihat pipinya yang putih. Ya. Lalu bagaimana dengan pendapat katanya salam itu yang wajib atau yang rukun adalah salam pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dan kalau seseorang buang angin tepat waktu salam kedua, maka dia sudah sah sholatnya. Ya. Maka di sini ada penjelasan para ulama, di antaranya adalah rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah wa hujjatu man iktafa bi taslimatin wahidah ma rawahu At-Tirmidzi wal Hakim min hadithi Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi. Ini yang mengatakan bahwa salam itu sebenarnya yang pertama saja yang rukun, melandaskan pendapatnya berdasarkan riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah beliau salat lalu salam hanya 1 kali, ya, hanya 1 kali, dan beliau yumilu ila syaqqil aiman syai'an, beliau hanya menoleh sedikit ke arah kanan. Qala Al-Hakim sahihun ala syarti syaikhain wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Ini adalah hadis yang
sahih berdasarkan syarat dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dan ini disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada ikhtilaf ulama tentang salam yang kedua. Saya pribadi lebih condong salam yang kedua hukumnya adalah sunnah saja. 6. Mari kita ulang rukun-rukun sholat dari awal. 1. Berdiri jika mampu dalam sholat fardu. Untuk sholat sunnah, apa hukumnya berdiri? Sunnah saja. Apabila dia mau duduk di sholat sunnah padahal dia mampu berdiri, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi pahalanya hanya setengah dari yang berdiri. Rukun yang kedua, membaca takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Rukun keempat, ruku. Rukun kelima, bangkit dari ruku dan i'tidal. Rukun keenam, sujud di atas 7 anggota badan. Sebutkan 7 anggota badan waktu sujud. 1, jidat dan hidung itu 1. 2, 3 telapak tangan. 4, 5 lutut. Kiri kanan. 6, 7 jari kaki. Ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri. Rukun yang ke-7, bangkit dari sujud. Rukun ke-8, duduk di antara 2 sujud. Rukun ke-9, tumanina. Apa kemarin bacanya? Tumanina. Pakai ain atau hamzah? Hamzah. Pakai to atau ta? To. Tumanina. Rukun ke-10, tasyahud akhir. Bacaan tasyahud. Kalau tasyahud awal wajib salat. Bedanya insyaallah nanti akan datang. Tasyahud akhir yang dimasukkan di nomor 10 ini apanya? Bacaannya. Rukun ke-11 duduk untuk tasyahud akhir. Rukun ke-12 salawat Nabi di tasyahud akhir. Kalau salawat Nabi di tasyahud awal sunnah. Kemudian rukun ke-13 tertib di antara rukun. Tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Rukun ke-14 salam. Berapa kali salam? Yang rukun itu berapa kali salam? Yang rukun salam pertama. Kalau salam kedua ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan salam kedua juga rukun dan ada yang mengatakan salam kedua sunnah saja. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan seputar rukun sholat saja. Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Yang kedua adalah kewajiban sholat. Dan ini berbeda dengan rukun sholat. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa sebagian ulama ada yang membaginya bukan 3, bukan rukun wajib sunnah, tapi hanya wajib dan sunnah. Dan di buku yang kita baca dibagi menjadi 3. Yang kedua adalah wajib dalam sholat. Silakan dibaca. Yang kedua, kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu ada 8, yang jika ditinggalkan dengan sengaja akan membatalkan sholat dan tidak membatalkannya jika ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Apa itu wajib sholat? Wajib sholat itu adalah perkataan atau perbuatan yang tabtulus sholatu bitarkiha amdan. Sholat menjadi batal apabila orang yang sholat meninggalkan wajib tersebut secara sengaja. Watasqutu sahwan wa jahlan. Tetapi sah sholatnya, gugur kewajiban itu apabila orangnya tidak mengerjakannya karena faktor lupa atau karena tidak tahu hukumnya. Ada 2 orang sholat nih, lihat, perhatikan. 2 orang sholat. Sama-sama ndak tahiyat awal.
Dua-duanya enggak tahiyat awal. Ditanya ke yang satu, si bendera, kamu kok tadi enggak tahiyat awal? Sholat maghrib kan? Iya, sholat maghrib. Kok enggak ada duduk yang pertama? Kok duduknya cuma sekali bagian akhir? Kamu enggak tahiyat awal berarti? Iya sengaja, soalnya aku lagi sakit kakiku. Aku lagi enggak bisa duduk, jadi aku bangkit aja langsung. Maka batal sholatnya. Karena meninggalkan tasyahud awal secara sengaja. Ditanya ke si termos, Mos kamu kenapa enggak duduk tadi? Sama kayak si bendera. Iya aku tadi itu, emang aku enggak duduk kah? Iya enggak duduk. Oh lupa ya. Maka sholatnya dia sah. Tapi sujud sahwi. Sujud sahwi dulu. Oh jadi enggak usah ulang sholatnya? Enggak usah, sholatmu sah. Tapi kamu sujud sahwi. Karena tadi kamu meninggalkannya karena faktor lupa. Kata penulis, wajibatus sholati thamaniyatun. Kewajiban di dalam sholat itu ada 8. Silakan. Kedelapan hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh takbir selain takbiratul ihram. Ya. Yang pertama adalah seluruh takbir yang bukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram apa? Rukun sholat. Untuk takbir yang lain, Allahu Akbar, yang lain yang bukan takbiratul ihram, ini merupakan kewajiban sholat. Kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Bila ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka sah sholatnya. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang dimarfukan. Inna maju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Yang artinya, sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah menceritakan, aku pernah melihat seorang berada di makom Ibrahim mengucapkan takbir di setiap ruku, mengangkat kepala, berdiri dan duduk. Lalu aku beritahukan kepada Ibnu Abbas, dia pun berkata, bukankah yang demikian itu sama dengan sholat yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kamu kehilangan ibumu. Ini kalau diucapkan di zaman sekarang ditabok langsung. Semoga kamu kehilangan ibumu. Ya. Ini bukan sunnah ya. Nanti antum ngomong, semoga kamu kehilangan ibumu. Kok kamu ngomong begitu? Itu sunnah Nabi. Diucapkan oleh Ibnu Abbas. Ini gaya bicara orang Arab di zaman dahulu. Adapun orang Indonesia yang mempraktikkan seperti ini, setelah itu kelahi. Lanjut. Di dalam suatu riwayat disebutkan, aku pernah mengerjakan sholat di belakang seorang syekh di Makkah. Dia bertakbir 22 kali. Lalu kukatakan kepada Ibnu Abbas, dia itu benar-benar orang bodoh. Ibnu Abbas berkata, semoga ibumu kehilangan dirimu. Orang tua itu telah mengerjakan sholat sebagaimana sunnah Abul Qasim atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jelas ya riwayatnya. Ikrimah terheran-heran melihat seseorang yang sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena heran dan setengah protes, maka dia lapor kepada Ibnu Abbas. Dan laporannya ini maksudnya adalah untuk mencela. Masa tadi ada orang aku lihat di dekat makam Ibrahim, sholat takbirnya banyak banget. Dan karena maksudnya adalah mencela, maka Ibnu Abbas kemudian mencela balik. Semoga kamu kehilangan ibumu. Sesungguhnya itu adalah sholatnya Nabi. Ya memang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada hal di dalam agama kita yang mungkin kita tidak paham, maka sinyalnya itu jangan langsung sinyal protes. Sinyalnya apa? Tanya. Tanya kepada seorang ustadz, Ustadz, tadi saya itu lihat begini. Itu sebenarnya ada sunnahnya enggak ya? Bukan langsung, masa Ustadz tadi ada orang tukeran real
sama rupiah itu beda jumlahnya. Riba dong itu. Padahal mana ada yang mau tukar real, 1 real ditukar dengan 1 rupiah? Mana ada? Itu riba atau bukan? Ya bukan. Yang terpenting apa? Tukar real dengan rupiah. Itu tidak riba. Yang penting tunai. Realnya sekarang, rupiahnya sekarang. Ya, sebagian orang mungkin karena ya mohon maaf, mungkin kurang ngaji. Kajiannya juga bolong-bolong, kadang hadir, kadang tidak hadir. Jadi pemahaman itu setengah ada, setengah tidak ada. Ya. Lalu kemudian sinyalnya itu selalu bentuknya kayak protes. Atau semangatnya dalam mengingkari sesuatu itu kuat. Padahal bisa jadi sebenarnya yang dia ingkari itu sudah benar. Ya. Ini pelajaran buat kita semua ya jemaah ya. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Lanjut Mas. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan sholat, beliau membaca takbir ketika berdiri, lalu membaca takbir ketika ruku, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika menegakkan punggungnya dari ruku, dan selanjutnya ketika dia dalam keadaan berdiri mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Setelah itu beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya, lalu mengerjakan hal tersebut pada semua sholat sampai selesai, serta mengucapkan takbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk. Saya kira jelas. Sekarang wajib yang kedua. Yang kedua, bacaan Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku. Ya. Waktu ruku, kewajiban kita juga membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau kita mingkem dan tidak baca apa-apa, berarti kita sebenarnya meninggalkan apa? Kewajiban. Meninggalkan kewajiban secara sengaja hukumnya apa? Batal. Ya, kadang kita itu kalau ruku, pas ruku itu diem, nggak baca, meskipun sholatnya sendiri. Beda kalau sholatnya berjamaah dan kita jadi makmum. Kita sholat sendiri, kemudian pikiran kita itu menghayal, belum baca Subhanallah Azim, tiba-tiba kita langsung berdiri. Ya, maka ini bisa batal sholatnya. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang dia memarfu'kannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukunya, Subhan Rabbiyal Azim. Juga didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wa amar ruku' fa'udhimu fihi ar-rabb azza wa jalla. Yang artinya, adapun pada saat ruku, agungkanlah Rabb yang maha perkasa lagi maha mulia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang membaca salam tadi, salamnya seperti apa? Apakah assalamualaikum atau sampai habis? Kemudian untuk mengikuti imam itu, apakah termasuk misalnya saat salam terakhir, imam sudah salam, kita menyelesaikan baca doa di ujung ayat akhir itu, apakah itu termasuk tidak mengikuti ini imam? Apa tadi yang pertama? Nah, lupa kan? Bacaan salamnya apakah cukup assalamualaikum atau sampai habis? Untuk bacaan salam, saya pernah sampaikan di kajian ini beberapa pertemuan yang lalu. Ya, ada
di antara pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, bahwa cara mengucapkan salam ada berapa? 4. Cara pertama, kedua, dan ketiga salamnya 2 kali. Cara yang keempat salamnya hanya 1 kali. Cara yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cara keempat, Assalamualaikum. Insya Allah 4-4-nya boleh. Cuma biasanya kalau model yang keempat itu makmumnya nunggu. Assalamualaikum. Makmumnya mikir. Terus gitu. Kalau makmumnya tidak paham, mereka bingung biasanya. Bisa dipahami? Pertanyaan kedua, apabila imam sudah salam, apakah kita lanjutkan bacaan kita karena kita belum selesai atau ikut salam? Apabila jarak antara bacaan kita dengan salam itu tidak terlalu jauh, misalnya cuma tinggal Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jaraknya tidak terlalu jauh. Maka baca sampai selesai. Tapi kalau masih jauh, misalnya imamnya lancar, atahiyatul lillah wassalatu wassalamu ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Imamnya innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita asyhadu anna, masih lama lagi, maka hentikan dan ikuti salamnya imam. Pertanyaan? Terkait bacaan Subhana Rabbiyal Azim ini, apakah ada saktanya Ustaz atau langsung boleh terus? Maksudnya? Subhana Rabbiyal Azim, berhenti dulu, Subhana Rabbiyal Azim atau 3 kali? Kata para ulama, al-amr sahl, masalahnya mudah. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, boleh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, boleh. Bahkan 1 kali saja itu sudah cukup. Seandainya antum cuma Subhana Rabbiyal Azim langsung Sami Allahu liman hamidah juga boleh. Karena menigakalikan itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tasbih yang 1 kali. Oh, tidak dengar. Tidak mengikuti kunut apa bacaannya? Kunut. Kenapa dengan kunut? Oh, kita tidak meyakini tentang sunnahnya doa kunut, tapi kita berada di belakang imam yang berkunut. Maka ada di antara para ulama yang memutlakkan, pokoknya kalau kamu tidak yakini itu adalah sunnah, maka tanganmu di bawah dan kamu diam. Tapi jangan ruku sendiri. Kan makmum kan? Ya, kau makmum ruku sendiri. Ada sebagian lagi mengatakan boleh ikut kunut kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya misalnya 1 bulan sekali. Sesekali saja. Angkat tangan dan ikut amin. Dan ini bisa dipraktekkan misalnya kita pulang kampung. Di kampung sana orang kalau tidak kunut itu dianggap sesat. Khawatirnya setelah itu rumah kita digerebek. Kita pulang kampung ke rumahnya istri yang dicecar orang mertua kita yang dicecar orang. Itu menantunya aliran apa Pak? Tadi subuh tidak ikut kunut. Atau mertua kita bilang, nanti kamu kunut, jangan tidak kunut ya. Kalau orang kunut juga. Kenapa begitu Pak? Di sini sensitif. Ya, apalagi jenggotmu itu. Istrimu lagi pulang ke sini bercadar, nanti kita masalah nanti. Maka boleh. Karena itu ada hajat. Ya, terakhir. Masalah gerakan salam, Pak. Biasanya kan imam mengucapkan salam bergerakan 2 kali, naik ke kanan ke kiri. Kemudian makmum itu ikutannya setelah salam berdua atau 1 kali atau tidak? Ya. Kalau kita meyakini bahwa salam itu yang wajib adalah 1 kali,
maka setelah imam salam satu kali, kita boleh satu kali. Kita meyakini wajib dua-duanya, maka kita menyelesaikan setelah imam salam kedua. Dan insya Allah dua-duanya boleh insya Allah. Nunggu imamnya baru satu kali kah? Atau kan nunggu imamnya selesai dua kali kah? Insya Allah boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.